Hai, hari ini bersama aku Catherine dan kita mau mengenal lebih dalam tentang apa astropsikologi itu bersama Coach Steve. Sebelum itu ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan dulu sama Coach Steve. Hai Ko. Halo, senang sekali Catherine Ya. ketemu hari ini. Oke. Kita mau kenalan nih. Kenapa Coach Steve suka banget dengan dunia coaching ini? Oke, baik. Jadi teman-teman perkenalkan ya, saya Dave Han, saya seorang certified ICF coach. Ya, tadi basically sebetulnya saya ini seorang entrepreneur dan sekitar 5 tahun yang lalu saya merasa saya kayaknya perlu punya sebuah keahlian gitu ya, yang berkenaan dengan apa yang menjadi passion saya gitu kan. Dan passion saya adalah saya bisa membantu orang lain untuk memaksimalkan potensinya gitu. Bagaimana orang itu bisa di dalam perjalanan kehidupan ini dia itu bisa mencapai apa yang menjadi yang terbaik, versi terbaik dari dirinya sendiri gitu ya. Dan dengan berbekal pengalaman 22 tahun, maka saya pikir saya perlu punya sebuah sertifikasi atau lembaga yang mensertifikatkan gitu ya, atau mengabdolkan gitu ya, Mempatenkan, ya, bukan abal-abal lah ya, istilahnya gitu ya. oke, jadi saya ambil sertifikasi dari ICF. ICF itu adalah sebuah lembaga coaching internasional yang berpusat di Amerika Serikat. Dan para coach-coach yang di situ adalah betul-betul mereka mempunyai kompetensi sebagai seorang coach, bukan sebagai seorang trainer, bukan sebagai seorang mentor, tapi lebih punya keahlian memaksimalkan hidup orang, begitu. Ya. Jadi coaching ini adalah awalnya karena suka, akhirnya kepingin diterjuni dan profesional akhirnya di Iya, dalam betul sekali. dunia coaching ini. Iya. Nah, jenis coaching apa Bu yang ditawarkan oleh Coach Steve? Aku biar nggak ini coach ya, jadi aku kok aja biar lebih enak ya Bu. Tapi Oke. biar coach ya, sertifikat. Kalau mau lihat nanti bisa lihat sama orang. Baik. Jadi sebetulnya saya lebih lebih mendalami dan lebih menyukai coaching mengenai transformasi kehidupan. Jadi transformational coaching. Jadi bagaimana seseorang itu bisa melakukan perubahan dalam hidupnya, dalam dirinya gitu. Dan topik-topik yang sebenarnya saya paling sukai adalah topik-topik mengenai bisnis, mengenai kehidupan pribadi orang tersebut, bagaimana dia bisa menata kehidupannya lebih baik. Jadi lebih ke arah orang itu deh, pribadi orang itu. Karena kalau pribadi seseorang itu bisa ditransformasi gitu ya, itu sebetulnya efeknya bisa kemana-mana. Luas gitu ya? Iya, dia bisa menjadi maksimal dalam pekerjaannya, maksimal dalam bisnisnya, maksimal dalam relationship bersama orang lain, dalam keluarganya, dalam bersama anaknya. Jadi kehidupannya itu menjadi secara utuh menjadi maksimal. Itu yang seperti saya paling saya sukai. Jadi untuk semua segmen ya? Iya, betul sekali. Semua segmen, terutama berarti di bidang pekerjaan bisa. Di bidang keluarga bisa. Jadi luas gitu ya, Po, tidak terpatok dengan satu. Ya. Oke. Jadi transformasional. Ya. Kayak agak, maksudnya masih awam ya, Po. Ya. Bisa dikulik lebih dalam apa sih transformasionalnya itu gitu. Jadi transformasional itu begini. Kalau biasanya seseorang itu merasa butuh seorang coach bila mereka itu menghadapi masalah, masalah-masalah yang ada dalam kehidupannya, dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya. Jadi ketika mereka berpikir saya punya masalah, saya perlu mencari seseorang yang bisa menolong dia, menolong dirinya, betul? Ya. Nah, bila seseorang itu berpikir dia perlu solusi terhadap masalahnya, sebetulnya dia butuh jawaban yang arahnya adalah solusi yang di luar dirinya, Jadi ya udah, masalah saya di sini,
otomatis saya butuh apa tuh? Solusi terkait masalahnya saja. Nah, tapi kalau transformasional itu bukan begitu. Transformasional itu begini, ini masalahnya oke, dan ternyata ini sudah sekian lama loh dihadapi dan tidak selesai-selesai. Kayak putar-putar terus Iya. ada itu ya. Berbagai cara sudah dilakukan, berbagai metode sudah dipikirkan, Iya. dicoba berbagai solusi, tapi tidak ada hasil maksimal. Berarti sebetulnya ada apa? Nah, Ada yang salah pasti ada. ya, gitu ya. Sebenarnya mungkin bukan ada yang salah, gitu ya, tapi ada apa sehingga dia tidak bisa menyelesaikannya. Nah, solusi yang terbaik itu datang dari orang itu, bukan dari datang- diri sendiri ya. betul, dari diri sendiri. Solusi terbaik selalu datang dari orangnya. Nah, Makanya oleh kenapa karena itu, dinamakan transformasional. oleh karena itu dibutuhkan sebetulnya apa yang perlu dirubah dalam dirinya, apa yang perlu ditransformasi dalam dirinya, sehingga dirinya yang baru ini, yang best versionnya, versi terbaiknya itu bisa muncul. menyelesaikan masalahnya sendiri. Hmm. Itu poinnya. Ya, ya, ya. Paham. Jadi transformasi ini itu lebih dalam untuk mengulik bagaimana kepribadian kita. Kayak contohnya aku aja ya, Ya. Kodif, kayak mungkin aku sudah tahu tapi kayak nggak ngerti juga di dalamnya aku tuh gimana. Mungkin kayak gitu kali ya. Iya, iya, kurang lebih kayak gitu ya. Karena ada sisi-sisi di mana kita itu tidak bisa menyadari. Ya, kalau Potensi- dulu aku potensi dengar kita. itu kayak blind spot. Jadi Ya. kita nggak bisa melihat. Kita butuh orang lain untuk Ya, melihat. betul Kalau kita sekali. sudah menikah, Betul kadang pasangan sekali. kita yang bisa melihat sesuatu kekurangan atau Ya. kelebihan kita. Oke. Cukup menarik. Nah, setelah kita tahu bahwa ini adalah transformasional buat setiap kehidupan, siapa aja sih kok yang butuh coaching ini? Nah, kalau kita tanya sebenarnya siapa aja yang butuh coaching. Jadi kalau kita pernah dengar tuh Bill Gates itu pernah bikin statement dalam sebuah tayangannya. Ya. Dia menyebutkan everyone need a coach. Setiap orang membutuhkan seorang coach. Everyone. Jadi sebetulnya siapa yang paling membutuhkan coaching? Semua orang membutuhkan coaching. Ya. Tapi orang yang seperti apa? Kan begitu ya. Orang yang mempunyai tujuan yang dicapai. Jadi Orang kan, yang mempunyai iya. tujuan, ya ini perlu di-highlight. Iya. Orang yang mempunyai tujuan dalam hidupnya, atau Yes. Dalam segala hal sebetulnya. ya, Jadi orang itu, selama orang itu mempunyai tujuan yang ingin dicapai, maka dia itu butuh seorang coach. Nah, karena coaching itu bicara tentang masa depan, tidak bicara tentang masa lalu. ya, Jadi tentang tujuan apa yang sebenarnya kamu ingin capai. What do you really want? What is it really? Do you really want about your life? Nah, jadi semua orang yang sebetulnya di dalam mencapai tujuannya itu, dia merasa ada hambatan. tahu. Jadi aku mulai dapat benang merahnya, garisnya bahwa setelah kita menginginkan sebuah transformasi dalam hidup, itu kembali ke diri kita masing-masing. Iya. Tapi kalau ditanya siapa yang membutuhkan, setiap orang membutuhkan Iya. itu sebenarnya. Iya. Cuman tergantung tinggal kita mau apa enggak, gitu ya. Betul sekali. Oke, Jadi oke. jadi hambatan itu hambatannya itu sebenarnya ada dalam dirinya, Ya, betul. bukan pada masalahnya. Misal sebenarnya Setuju sih itu, aku setuju. Karena intinya kan kayak kita itu susah melawan diri sendiri sih biasanya kan. Ya kan, kayak aku Yeah. melawan apa yang kita udah tahu nih dalam diri kita nggak beres. Iya. Tapi karena untuk melawan itu butuh effort Iya, gitu. Kadang juga kita kayak nggak ngerti apa yang salah, tapi kita juga nggak ngerti apa gitu. Makanya Iya. butuh ya coaching itu ya. iya. Jadi betul sekali. Terasa ada hambatan, tapi terasa kita harus melawan, gitu ya. Nah, yang menarik adalah begini. Sebetulnya satu-satunya orang yang bisa mentransformasi hidup orang itu bukan saya, tapi klien saya sendiri. Jadi Kodif ini cuma membantu. Iya. Iya kan, kayak dibalikin ke orangnya pribadi. Betul. Kamu membuka sebuah wawasan yang baru, yang mungkin dia juga sebenarnya sudah tahu atau mungkin tidak menyadari. Iya, Perubahan dibalikin lagi ke orang-orang masing-masing. Betul Pribadi sekali. pilihan ya. iya. Karena yang bisa merubah diri orang itu ya orang itu sendiri.
Tidak ada, Jadi nggak bisa ya nanti ketika kita sudah coaching berharap hidup kita berubah. nggak bisa. Kalau kita sendiri tidak mau Iya, merubahnya. iya, tidak akan pernah bisa. Jadi siapa yang butuh, setiap orang butuh. Tetapi untuk merubah itu kembali ke diri kita masing-masing. Betul sekali. Jadi saya sebagai coachnya pun tidak mempunyai akses ke dalam dirinya. Meskipun saya bisa menjadi teman gitu ya. Tapi kan saya tidak bisa mempunyai akses ke dalam diri kamu kan seandainya saya ngobrol dengan Kecuali kok kayak gitu langsung bisa masuk. Nah, itu kayak kan saya nggak bisa itu. Jadi saya nggak punya akses ke dalam diri orang itu. Nah, hanya dia sendiri yang punya akses. Sehingga kalau dia yang punya akses, maka orang itulah yang bisa merubah diri. Jadi semua bantuan yang sifatnya dari luar itu hanya beberapa persen. itu tidak everlasting. Ya, tidak memaksimalkan. Ya, tidak jangka panjang, tidak membuat orang itu menjadi punya tanggung jawab atas dirinya dan selalu menjadi ketergantungan sama orang yang di luar dirinya untuk dikit-dikit nanya, dikit-dikit harus coaching, dikit-dikit harus mentoring karena dia nggak bisa, tidak punya self responsibility atas hidupnya. Jadi satu-satunya cara atau satu-satunya pribadi yang bisa merubah diri itu sebetulnya orang itu. Jadi saya juga dapat poin lebih. Berarti ketika kamu coaching kita atau siapapun yang ingin coaching, jangan berharap bahwa Coach Dave ini adalah orang yang memberikan jawaban dari semua kebutuhan-kebutuhan, tetapi hanya membantu untuk melihat dari sisi lain yang mungkin kita nggak sadari atau mungkin kita sadari. Betul sekali. Betul sekali. Oke. Menarik. Jadi kita balik ke topik awal yang kenapa astropsikologi. Oke. Ya, ini memang menarik teman-teman. Ya. Jadi banyak pertanyaan itu sebetulnya. Bahkan kayak aku pun awal-awal itu sempat merasa apakah ini kayak bintang ramalan atau apa yang kayaknya itu apa ya, maksudnya kayak tabu kan, apalagi kayak kita biasanya ini benar nggak sih gitu, karena kan itu juga nggak terlalu valid, rumusannya juga nggak jelas gitu. Baik. Nah, apa bedanya tuh dengan astropsikologi ini dengan yang lain-lain. Oke. Baik. Jadi gini teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin baru pertama kali mendengar istilah ini, jadi akan berpikir ada hubungannya sama astro gitu ya. Dan akan ada asumsi bahwa ada kemungkinan ini adalah ilmu perbintangan yang isinya ramal-meramal dan ingin memberitahu bahwa ke depan ini jalanmu akan begini begitu, kamu boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Dan ini sama sekali bukan itu. Jadi teman-teman perlu tahu itu. Nah, astropsikologi itu adalah sebuah pendekatan sebetulnya dari seorang keilmuan, dari seorang psikolog terkenal, yaitu namanya Carl Jung. Itu dia menggabungkan, memang memblend sebuah pendekatan antara psikologi dengan ilmu, istilahnya gini, gimana melihat konstelasi yang terjadi di alam semesta saat kelahiran seseorang. Nah, teorinya itu dimunculkan dari Carl Jung sendiri yang melihat bahwa ada yang namanya sinkronisitas, teman-teman. Jadi ada yang sinkronisitas bukan sebab akibat. Jadi kalau selama ini kita berpikir semua hukum alam itu sebab akibat, Carl Jung melihat ada hukum yang lain yang terjadi, yaitu namanya sinkronisitas. Sinkronisitas. Nah, sinkronisitas inilah yang berusaha dia lihat antara apa yang terjadi di alam semesta dengan archetyping atau psikologi dari seseorang. Nah, hubungan inilah yang kita akan sama-sama lihat, pelajari ketika di dalam sesi coaching. Tapi jangan salah, astropsikologi atau toolsnya ini adalah tools yang membantu saya untuk bisa menemani coaching saya. Jadi bukan semerta-merta saya ini seorang psikolog yang akan melakukan terapi psikologi, sama sekali bukan. Ini hanya bagian kecil dari pendekatan coaching yang sesungguhnya. Jadi tujuannya bisa dibilang ini metode bukan? Metode bukan? Ya, saya lebih melihat kayak
kacamata gitu ya, atau alat-alat lah. Alat, iya. Nah, bedanya begini kan. Beda astropsikologi dan traditional psychology. Kalau traditional psychology melihat semua kelahiran itu seperti kertas putih, di mana setiap orang diberi kesempatan yang sama untuk menorehkan di atas kertas putih itu. Iya. Sehingga kepribadiannya atau kehidupannya atau dirinya itu adalah hasil dari torehan-torehan di atas kertas putih itu. Siapa yang menoreh? Bapak, mama, dan itu lingkungan, persekolah dan sebagainya. Nah, tapi kalau dalam astropsikologi kita tidak melihat mendahulukan itu. Kita lebih melihat dulu sebetulnya nature, alam itu memberikan apa kepada dia. Jadi orang itu tidak terlahir sebagai kertas putih, tetapi dia membawa sebuah kacamata yang punya warna. Nah, warna inilah yang membuat seseorang itu ketika dilahirkan, dia menyerap informasi yang relate dengan warnanya. I see. Sebagai contoh ya, kalau memang benar kertas putih itu berlaku ke semua orang. Pertanyaan saya cuma satu, mengapa dalam sebuah keluarga yang berisi anak 3 ketiga anaknya tidak sama? Apa yang membuat tidak sama? Padahal dilahirkan dari pabrik yang sama. Ya nggak? Dididik dengan cara yang sama. Dikasih bahkan kembar sekalipun ya. Iya. Bahkan kembar sekalipun. Mengapa tidak sama? Ada sesuatu yang membuat dia tidak sama. Nah, jadi sesuatu itulah yang sebenarnya saya dalam pendekatan astropsikologi itu ingin memberi gambaran kepada teman-teman. Sebetulnya kamu ini siapa? Siapa? Who are you? Jadi saya sempat teringat sebuah kisah ayam sama elang. Masih ingat nggak ayam kisah itu teman-teman? Jadi ada sebuah kisah tentang kisahnya begini. Ada sangkar elang yang ada di lereng jurang. Pada waktu itu ada badai. Nah, pada waktu ada badai, telur elang yang ada di sangkar itu jatuh di kandang ayam yang ada di jurang itu. Nah, waktu telur itu jatuh di kandang ayam, si elang itu artinya dierami oleh si ayam. Oke? Karena dia jatuhnya di kandang ayam. Sampai suatu hari akhirnya telur itu menetas dan dia menjadi seekor bayi elang yang diberi makan oleh ayam. Dan keseharian hidup bersama ayam-ayam itu. Jadi dia belajar untuk apa tuh? Berkokok, mematuh, bahkan berjalan semuanya seperti ayam. Padahal dia elang. Sampai suatu hari dia berpikir, dia melihat adanya elang yang sedang terbang di awan saat suatu pagi, di mana dia sudah mungkin sedikit dewasa. Dia merasa, seandainya ya aku ini elang. Lalu si teman-temannya si ayam itu bilang begini, nggak mungkin, kamu tuh nggak mungkin si elang. Ya, kamu ini ayam bersama-sama dengan kita, sejak kecil bersama-sama dengan kita. Kamu ini ayam, sudah di sini aja, nggak usah kepikiran jadi elang. Singkat cerita, si elang yang mempertanyakan dirinya itu mengiyakan. Kakak-kakak dan adik-adiknya itu yang sudah ngomong, termasuk mamanya, kamu ini ayam. Udah, jangan pikir jadi elang. Dan ujung ceritanya adalah si elang tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya dia itu adalah dan dia pun akan mati seperti ayam. Astropsikologi itu membantu kita untuk bisa melihat sebetulnya kamu ini elang atau ayam. Menarik. Jadi contohnya itu membawa kita terbuka bahwa kadang-kadang kita tidak menyadari apa yang kita hadapin gitu ya. Jadi kita nggak menyadari potensi diri kita sebetulnya. Itu yang menjadi masalah utamanya. Kayak gitu. Terus satu lagi pertanyaannya, mengapa astropsikologi? Nah, begini, mengapa astropsikologi? Itu sebetulnya gampang. Saya memilih tool ini karena saya berpikir tool ini adalah tool yang paling netral yang ada.
Netral. paling netral. Oke. Jadi bagaimana seseorang itu bisa mengenali potensi dirinya? Kan dia perlu tahu kan, dia ini elang atau bukan? Ya. Ayam. Gimana caranya tahu dia elang atau ayam? Benar nggak? Kalau misalnya teman-temannya tadi yang ayam tetap bilangin kalau dia ayam, Ya. sedangkan dia sendiri tidak yakin bahwa dia dirinya elang. Nah, siapa yang bisa kasih tahu? Nah, biasa juga. Contoh nih, kalau teman-teman pernah tahu dengan pendekatan-pendekatan lainnya, teman-teman akan mengikuti seperti pendekatan ikut tuh tes-tes minat dan bakat yang berisi berjibun pertanyaan, dan dari pertanyaan-pertanyaan ini kita diminta untuk mengakses diri kita. Saya seperti ini, saya seperti itu. Terus dijawab dan akhirnya ada sebuah kesimpulan, dan kesimpulan itu bicara begini, teman-teman. Oh, kamu adalah ini. Karena berdasarkan tes-tes ini, kesimpulannya adalah kamu berpotensi mempunyai ini. Oke. Saya sangat bisa terima, karena ini adalah alasan yang umum. Tapi bagaimana seandainya orang tersebut tidak bisa mengakses diri, tidak mempunyai kemampuan mengakses dirinya, bahkan dia tidak terlalu yakin siapa dirinya, dan tidak bisa membedakan apa yang dia inginkan dan sebetulnya dia itu siapa. Dan kayak seperti itu gimana? Siapa yang bisa memberitahu? Nah, itu satu. Yang kedua, bagaimana seandainya dia sudah tahu tuh kunci jawabannya, sehingga dia bisa mengarahkan, oh saya pengennya jadi orang seperti ini, supaya saya bisa diterima di perusahaan ini, saya perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan mengarahkan kayaknya saya bisa mencapai posisi itu kalau saya memenuhi kriteria ini. Jadi ada bias yang sangat besar dalam diri orang tersebut ketika menjawab pertanyaan yang diberikan. Nah, di tools inilah saya punya alat yang paling netral. Saya hanya memberitahukan pada waktu kamu dilahirkan ada sebuah peta di alam semesta yang memberikan tanda-tanda, simbol-simbol yang menunjukkan adanya potensi dalam diri kamu. Yang mana potensi itu bisa kamu maksimalkan. Nah, kayak gitu gambarnya. Makanya kenapa ketika orang yang ingin ikut astropsikologi ini, dia harus memberikan tanggal lahir. Yes, tanggal lahir, jam lahir, kota lahir. Berserta menitnya. Menjawab menarik. Nah, sekarang kita mau masuk lebih dalam. Apa kok bedanya MBTI, sidik jari, dan lain-lain yang metode-metode itu? Ya, kalau bagi saya pendekatan MBTI, DISC atau pendekatan-pendekatan lainnya itu sama saja sebetulnya, nggak ada bedanya dengan teman-teman praktek atau mengikuti katakanlah horoskop, zodiak, show, sama aja. Nah, bedanya dengan nggak ada bedanya. Jadi kalau MBTI dari ISC itu sama aja, horoskop, zodiak, show itu adalah sebuah upaya membuat pengelompokan tipe-tipe jenis orang. Cuman dibahasakan lebih lunak supaya mudah diterima oleh khalayak. Nah, jadi sama, itu adalah tes-tes juga yang berusaha mengevaluasi diri sendiri. Tujuannya untuk ingin tahu sebetulnya siapa diri kita. Nah, jadi kembali lagi, memang seberapa objektif Pak dengan kita bila orang itu bisa menilai dirinya. Ini pertanyaan yang paling penting sebetulnya. Nah, di astropsikologi itu yang saya baca bukan pengelompokan tipe-tipe jenis orang seperti tadi. Tapi saya memberitahu adanya satu engine atau operating system. Operating system itu kayak gini, kayak HP itu. Nah, HP kita itu kan punya software, punya hardware. Nah, di balik softwarenya ini kan kita tuh tahu kalau tubuh kita bekerja seperti apa kita tahu. Oh, mata dan sebagainya bisa terlihat. Tapi sebetulnya apa kita betul-betul tahu kalau kita itu punya operating system yang lain? Yang bagaimana operating system itu membuat kita berpikir dengan cara tertentu
bersikap dengan cara tertentu, mengambil informasi-informasi yang paling real dengan kita berdasarkan operating system kita, dan dari operating system kita itu ternyata ada yang namanya perilaku-perilaku yang mungkin muncul dari operating system kita itu. Jadi saya hanya membantu orang tersebut menyadari adanya hal yang seperti ini. Dan sekali lagi saya akan mengajak dia kembali memetakan dirinya. Sebetulnya ada apa dengan diri? Kalau seandainya ini potensi kamu menjadi seorang pengusaha, apa yang membuat kamu tidak menjadi seorang pengusaha saat ini? Itu pertanyaannya. Seperti itu. Jadi manfaatnya nomor 1 memahami operating system, kedua atau softwarenya, 2 mengetahui potensi diri, gitu ya. Kualitas diri tanpa batas, tanpa bias dari orang lain, dari diri sendiri. Lalu ketiga, memetakan pola pikir, perilaku dalam semua aspek itu. Yang keempat, menemukan solusi dari diri sendiri. Jadi pendekatan Astro Life Coaching yang saya selalu pakai itu adalah manfaatnya seperti itu. Jadi sama sekali bukan ramal, bukan mistik. Ya. Makanya kadang orang kalau sudah mendengar kata astro, padahal tidak ada sangat-sangat berbeda dengan astro psikologi ini. Jadi ramal mistik itu enggak ya, Bu ya? Bukan. Jadi saya terus terang teman-teman, saya ini bukan peramal, juga bukan ahli mistik. Ya. Gitu ya. Saya ini menggunakan alat ini sebagai satu-satunya alat yang netral. Dan sebetulnya alat ini pun disediakan oleh Tuhan. Dipelajari berada di tengah peradaban manusia sekian ribu tahun. Dan keilmuan ini berkembang dengan beriringan dengan perkembangan kemajuan ilmu psikologi. Jadi ini adalah hasil proses berpikir manusia. Dan alat ini sifatnya sekali lagi netral, persis seperti nuklir. Nuklir netral. Bila digunakan di tangan orang yang baik, maka dia menjadi alat yang baik, menopang kehidupan manusia. Tapi bila digunakan di tangan yang jahat, dia menjadi senjata yang sangat berbahaya. Dan terus terang, saya juga tidak bisa memforecast yang namanya kejadian. Saya tidak bisa melihat masa depan. Bukan paranormal. Jadi kerangka berpikir saya tetap sebagai seorang coach. Saya mengembalikan semua self accountability ke klien untuk dia sendiri membuat keputusan atas hidupnya. Saya tidak decision makernya tetap orang tersebut. Betul, dia yang harus memutuskan. Saya tidak memvonis, saya tidak menghakimi hidup orang bahwa seakan-akan masa depanmu akan baik atau buruk. Tapi itu pilihan kamu. Kita yang menentukan pilihan kita sendiri. Tapi masalahnya begini, kamu tahu nggak kamu tulang? Nah, jangan-jangan selama hidup ini kamu hidup di kandang ayam tanpa menyadari sebetulnya kamu adalah. Menarik. Nah, selama menghadapi klien-klien komuni, contoh kita kan kalau ngomong terlalu panjang lebar nggak ada contoh, nggak menarik. Iya. Contohnya apa, Bu? Kamu hadapi dan benefit apa nih yang didapat dari klien yang mungkin sudah ikut kelas kelas terus atau dia coaching juga. Iya. Jadi klien-klien saya bisa seperti ini teman-teman. Yang pertama, ada seorang klien sebelum bertemu saya selama 39 tahun menjalani kehidupannya. 39 tahun menjalani kehidupannya hanya sebagai seorang asisten dokter. Padahal setelah ketemu saya tunjukkan peta lahirnya seperti apa saja potensinya dia. Dia punya potensi yang sangat besar untuk menjadi pebisnis. Dan tidak ada yang lain. Potensi terbesarnya menjadi seorang pebisnis. Tapi waktu itu dikerjakan nggak sama dia? Sama sekali tidak mengerjakan, tidak menyentuh bagian itu. Tidak menyentuh. Ada banyak kejadian yang membuat dia itu bertanya-tanya sebetulnya. Mempertanyakan. Dia mempertanyakan. Dia sudah mempertanyakan jangan-jangan saya seperti elang tadi. Ya kan? Tapi dia tidak menemukan sebuah keyakinan yang kuat ataupun alat yang bisa membantu dia untuk melihat sebetulnya potensinya seperti apa. Nah, dari situ dia sadar. Bahkan dia ngomong gini, kok sebelum ketemu Koden,
Setelah ketemu motif saya ini jadi gemetar. Dia bilang Gemeter itu gemeter apa? gemetar karena apa? Dia merasa hidupnya Gemeter depan-depan iya, asmara atau betul. apa? Dia merasa hidupnya ini Atau sia-sia. bergairah. Nah, bergairah. Jadi dia menemukan gairah Iya, yang baru iya, dalam iya, hidupnya. betul Ya. sekali. Nah, ada juga klien seperti ini. Seorang ibu yang selalu kesulitan ngobrol dengan anak. Dia selalu menggunakan kacamata berwarna miliknya. Tidak pernah memahami kacamata berwarna milik anak. Anaknya. Jadi kalau dia menggunakan kacamata selalu menggunakan kacamata berwarna miliknya, tidak akan pernah ketemu. Dia perlu tahu kacamata berwarna anaknya, di mana dia melihat mamanya. Nah dari situ ada link, ada solusi yang mungkin bisa dia lakukan untuk dia bisa dekat sama anaknya. Menarik. Jadi 39 tahun, 3 tahun tujuan hidupnya, bahkan tidak pernah menjamah sama sekali, padahal itu versi terbaiknya dia bisa Iya. memaksimalkan potensi Betul sekali. dia. Hubungan antara ibu dan anak, wah itu sangat membantu sekali sih ya pasti. Betul. Kadang orang nggak ngerti caranya, bahkan untuk menyamakan visi dalam Iya. suami istri mungkin. Contoh-contoh masalah dalam rumah tangga berarti juga terbantu ya, ada juga klien-klien Betul, yang- suami istri ketika bertengkar, saya yakin 1000% dengan dia tidak mengetahui ini, dia akan melihat istrinya atau suaminya dari kacamata berwarna miliknya. Ya. Dan dia tidak pernah punya pandangan netral terhadap istrinya atau suaminya. Mengapa dia berperilaku seperti itu? Mengapa dia berpikir seperti itu? Dia tidak pernah punya. Nah, di Harus sini. lepas kacamata, pinjamin, Nah. baru tuker-tukeran Nah, gitu ya. dengan saya beritahu, sebetulnya ada ini, dia punya kesempatan untuk melepas kacamata itu dan akhirnya memahami dengan lebih mudah. Makanya saya selalu kasih tagline dari kelas-kelas saya itu, Ya, memahami itu lebih mudah daripada mengampuni. Memahami itu memahami lebih mudah daripada mengampuni. Dan Karena- memahami, ya tadi, kalau sudah mengampuni itu berarti ada luka. Tapi kalau memahami aja, lu nggak perlu terluka untuk bisa memahami. Nah, juga sama, memahami itu lebih mudah daripada menyesal. Kayak tadi 39 tahun membuat hidupnya sia-sia, nggak sia-sia. ngerti Kan potensi sayang. apa ya. Daripada lu menyesal, kenapa nggak mulai untuk memahami? Wah, sebenarnya menarik. Kayaknya lebih kepingin ngulik terus lebih dalam, tapi dari semuanya saya pribadi jadi lebih juga mengerti apa tentang dunia ini. Tidak ada mistik, tidak ada apa yang kita pikirkan, dan itu sangat-sangat membantu ya. Dan dari kasus-kasus yang ada, mulai dari pekerjaan, hubungan suami istri, ibu dan anak, bahkan untuk mungkin pekerjaan atau apapun, Coach Dev siap membantu setiap kita yang punya problem itu, dan ini tidak ada hubungannya dengan yang mistik atau apapun karena sudah Tidak. dijelaskan semuanya, analisanya jelas. Kalaupun kayak tanggal lahir itu bukan untuk meramal, tetapi untuk memahami di alam apapun, dalam semesta ada garis kehidupan yang kayaknya Tuhan itu melahirkan kita juga punya tujuan kan sebenarnya. Betul. Gitu. Iya. Jadi kata-kata yang perlu Codev kasih buat kita untuk highlight lah, untuk kita memahami apa tentang astropsikologi itu sendiri. Jadi, tadi seperti saya utarakan ya, kalau seseorang itu menyadari masalah yang muncul terus-menerus dan dengan segala pendekatan itu tidak bisa, berarti teman-teman butuh sudut pandang yang baru. Butuh sudut pandang yang baru, Butuh mitra. butuh mitra yang netral, Ya. gitu ya. Butuh alat yang netral untuk melihat banyak hal. Dan di kelas kita itu sebetulnya teman-teman. Oh iya benar-benar kelasnya ada di mana aja nih. Nah, dari kelas kita kan, Kalau mungkin nah, udah terus dengerin dan ingin tahu itu apa aja kelasnya, Iya, jenisnya, di mana, ya, jadi tempatnya. jadi teman-teman sebetulnya bisa join dengan kelas-kelas kita kapanpun, gitu ya. Kapanpun. Iya, nanti bisa DM saya di devan.id, itu ada di IG juga. IG-nya apa? Devan.id. Oh, devhan.id. Ya, devan.id, teman-teman bisa DM
bisa WhatsApp, bisa mengikuti informasi di situ. Itu kapan kita mengadakan kelas-kelas, dan di kelas-kelas itu teman-teman sebetulnya akan banyak belajar. Ini hanya 10 menit sebetulnya yang saya jelaskan prinsip-prinsipnya, dan di situ teman-teman akan lebih bisa melihat apa yang sebetulnya saya sedang bawa ke teman-teman, dan bagaimana transformasi diri itu bisa punya ruang untuk bisa menjadi kenyataan buat teman-teman itu. Dan akhirnya harapan saya sebetulnya setiap orang itu bisa memaksimalkan potensinya sendiri. Jadi kalau memang terlahir jadi elang, harus jadi elang, bahkan lebih bagus dari elang. Potensi yang terbaik harus keluar ya. Apa yang menghalangi Anda menjadi elang? Dan itu pertanyaan. Menarik. Jadi untuk kita yang mungkin selama ini bingung, nggak tahu hidup kita mau dibawa kemana, banyak masalah, itu lagi putar-putar terus di situ. Yuk, mari ikutin IG-nya ya, jangan lupa IG-nya Kodev. Nanti di situ banyak info-info menarik yang bisa dikasih tahu tentang kelas-kelasnya. Pasti. Dan kapanpun kalau teman-teman juga pengen ngobrol, sebetulnya bisa DM dan kita bisa one-on-one meeting. Oh, jadi bisa private, bisa juga grup, bisa. dan juga ada kelas yang memang seminari berapa hari gitu ya? Bisa ada. Ya. Ada juga, nanti ya. pasti akan ada info-info. Nah, Kodev ini di mana aja? Surabaya? Saya ada base di Surabaya. Di dan Surabaya. Jakarta. Oh, bisnya Surabaya dan Jakarta. Tapi yang pasti untuk kelas-kelas bisa online juga, teman-teman yang ada di mana saja bisa mengikuti juga. Oke. Baik. Sekian info dari kita. God bless you. Sampai ketemu ya teman-teman di kelas-kelas kita mendatang.